Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, disebutkan dalam kitab Al-Majalisus Tsaniyah halaman 73 bahwa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terdiri dari 7 kata. Dan manusia mempunyai 7 anggota badan. Sedangkan neraka mempunyai 7 pintu. Maka setiap kata dari ketujuh kata tadi akan menutup setiap pintu dari ketujuh pintu neraka dari setiap anggota badan yang 7 tersebut. Imam Ar-Razi menceritakan bahwa ada seorang laki-laki berdiri di padang Arafah. Di tangannya ada 7 buah batu. Kemudian ia berkata, "Hai batu-batu, saksikanlah bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Setelah itu ia tertidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi seakan-akan kiamat telah bangkit. Dan laki-laki itu pun dihisap. Ternyata setelah dihisap ia harus masuk ke neraka. Ketika malaikat menyeretnya ke salah satu pintu dari neraka jahanam, tiba-tiba datang sebuah batu dari batu 7 yang tadi. Lalu batu itu menutup pintu neraka. Malaikat azab berusaha menyingkirkan batu itu, namun mereka tidak berhasil. Kemudian laki-laki itu dibawa ke pintu neraka yang kedua. Maka terjadi pula kejadian seperti yang disebutkan di awal tadi. Akhirnya ia dibawa oleh malaikat ke arsy. Maka Allah berfirman, "Hai hambaku, engkau telah minta kesaksian batu-batu itu dan mereka tidak menyia-nyiakan hakmu. Sedangkan aku menyaksikan syahadatmu yang mengesahkan aku. Maka masuklah ke dalam surga." Ketika laki-laki itu sudah dekat dengan pintu surga, ternyata pintu-pintunya tertutup. Lalu datang syahadat la ilaha illallah, maka terbukalah pintu-pintu surga itu, lalu ia pun masuk ke dalam surga. Dalam salah satu hadis disebutkan yang artinya barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia pasti masuk ke surga. Masih terkait dengan keutamaan menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah, ada cerita yang disampaikan oleh Bakar bin Abdullah Al-Mazani masih dalam kitab Al-Majalis Tsaniyah. Konon ada seorang raja yang sangat sombong kepada Tuhannya. Kemudian kaumnya melakukan pemberontakan terhadapnya. Dan mereka berhasil menangkapnya hidup-hidup. Kemudian mereka berunding, cara apa sebaiknya yang digunakan untuk membunuh si raja sombong tersebut. Akhirnya mereka sepakat untuk memasukkan raja itu ke dalam sebuah guci tembakau yang besar dan mengurung di dalamnya. Lantas di bawah guci itu mereka nyalakan api. Raja itu memohon kepada sesembahannya satu persatu, minta supaya diselamatkan dari siksaan yang menyakitkan itu. Ketika dirasanya tidak ada satupun sesembahannya itu menolong untuk melepaskannya, maka ia lalu mengangkat kepalanya ke arah langit sambil berkata, "La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah." Kemudian ia mengiba-ngiba kepada Allah sambil terus mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Maka akhirnya Allah menurunkan hujan dari langit hingga api itu padam. Setelah itu berhembus angin kencang yang menerbangkan guci itu hingga melayang-layang antara langit dan bumi. Sedangkan si raja terus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya guci itu jatuh ke tengah-tengah suatu kaum yang tidak mengenal Allah sama sekali. Lalu mereka mengeluarkan si raja dari dalam guci itu. Sedangkan ia terus mengucapkan la ilaha illallah. Mereka lalu menanyainya, mengapa ia sampai seperti ini? Raja itu akhirnya menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir. Setelah mendengar kisah sang raja, kaum itu semua akhirnya mengucapkan kalimat tauhid,
la ilaha illallah. Dulu ayahnya Munyah mengajarkan kepada saya agar senantiasa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah sebanyak 100 kali di waktu pagi dan 100 kali di waktu petang. Dan itu sudah menjadi wiridan yang biasa dilakukan oleh ayahnya Munyah. Mudah-mudahan dengan kalimat tauhid ini, dengan kalimat syahadat ini bisa menjadi persaksian kita di yaumil hisab nanti. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan banyak manfaatnya.